Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak dan Ibu guru serta orang tua murid yang hebat? Perkenalkan, nama saya Sumega Mewa dari SMP Negeri 2 Saketi Kabupaten Pandeglang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan aksi nyata pelatihan mandiri topik Merdeka Belajar. Penyebaran pemahaman topik Merdeka Belajar. Tujuan pelatihan mandiri topik Merdeka Belajar ini memiliki 3 tujuan. Tujuan pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan tujuan ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Modul topik Merdeka Belajar terdiri dari 5 modul. Modul pertama, mempelajari, mengenali, dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mempelajari, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pada modul 1, ada 3 materi yang dipelajari, antara lain, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, apa peran saya sebagai guru, ingin menjadi guru seperti apa saya. Sebagai pendidik, sudah seharusnya kita mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Hal yang paling mendasar, pendidik harus memulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mengenal diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajar murid-murid kita yang tentunya harus relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungan mereka. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai, menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka. Oleh karenanya, kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Peran kita sebagai guru atau pendidik sangatlah besar. Setiap hal kecil yang disampaikan guru di kelas berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa, yang kelak menjadi bagian dari masyarakat. Hal apapun yang kita lakukan di kelas dari segi memfasilitasi proses belajar atau hal sekecil ucapan pujian maupun cemoohan yang tidak sengaja terucap akan meninggalkan makna bagi murid-murid kita. Ki Hajar Dewantara menyamakan mendidik anak sebagai mendidik masyarakat. Kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima pada saat kita masih menjadi anak-anak. Begitu pula dengan anak-anak yang saat ini belajar bersama kita, kelak akan menjadi bagian masyarakat di masa depan. Pendidik menuntun tumbuh kekuatan kodrat yang ada pada murid sesuai dengan perkembangan zaman. Murid seringkali terinspirasi dari ibu bapak gurunya. Tentu sebagai guru, kita harus memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Menjadi guru sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti sekarang ini. Oleh karenanya, guru perlu adaptif pada perubahan zaman yang dinamis. Selanjutnya, modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 2 ada 3 materi yang dipelajari. Pertama, mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, menjadi manusia secara utuh. Pengajaran salah satu bagian dari pendidikan, dan mengajar salah satu bagian mendidik. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Maka, pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Peran pendidik menuntun murid agar bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat.
Pendidik tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Sistem pendidikan yang humanis dan transformatif menurut Ki Hajar Dewantara dengan slogan yang terkenal yaitu sistem Among. Ingarso sung tulodo, artinya seorang guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan, ia harus memberikan contoh baik. Ingmat ya mangun karso, artinya seorang guru haruslah membangkitkan atau menguatkan semangat murid-muridnya, bukan orang yang mematahkan semangat mereka. Tuturi handayani, artinya seorang guru hendaknya memberikan dorongan atau menjadikan murid-murid orang-orang yang mandiri atau merdeka yang tumbuh dan kembang secara kodratnya. Bila pendidik fokus pada orientasi kognitif, menyebabkan perkembangan kecakapan sosial emosional murid terabaikan. Pendidik memberikan hak dan kesempatan belajar sesuai keinginan dan bakat murid. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak atas hidup dan tumbuhnya murid. Yang pendidik bisa lakukan adalah menuntun tumbuh kembangnya. Manusia memiliki dua kebutuhan dasar, yaitu lahir dan batin. Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti. Manusia merdeka merupakan manusia yang memerintah dan menguasai dirinya serta perlu memiliki atau bernalar dengan baik. Melatih keterampilan berpikir atau bernalar membutuhkan proses sepanjang hayat. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul 3 mempelajari materi kodrat murid dan trikon. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sikap dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman adalah bagian dari pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar yang kita lakukan harus dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka dan berdasarkan kebudayaan bangsa melalui asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu, di mana kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Konvergen, kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Konsentris, kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Maka dengan menggunakan asas trikon sebagai prinsip melakukan perubahan kebudayaan, bangsa Indonesia tidak akan tertinggal. Kebudayaan Indonesia akan berjalan beriringan dengan kebudayaan lain dan memiliki karakter dan ciri khasnya sendiri. Selanjutnya modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pada modul 4 mempelajari materi menumbuhkan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah, namun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa kodrat manusia sebagai kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan samar dan belum jelas maksudnya. Maka, tugas pendidik membantu manusia untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar di kertas dengan tuntunan terbaik. Teori konvergensi merupakan pendekatan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam menjelaskan tentang kertas bertuliskan tulisan samar dengan membagi budi pekerti atau watak manusia menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible.
Rasa takut, rasa malu, kecewa, iri, egois, berani, dan segala yang berkaitan dengan perasaan dan jiwa manusia adalah bagian biologis yang tidak dapat berubah dan menetap pada individu sejak anak-anak hingga dewasa. Sementara kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan adalah bagian intelligible yang dapat berubah karena pengaruh keadaan dan lingkungan, termasuk salah satunya pengaruh pendidikan. Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka yang dapat memerintah atau menguasai dirinya sendiri. Modul 5. Pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat menghantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik membantu menghantarkan murid mereka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani. Mengajar dan mendidik adalah bagian dari kebudayaan. Pendidik hendaknya membuat praktik pembelajaran yang mandiri dan kontekstual sesuai dengan karakter murid. 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan bagi anak yaitu alam keluarga, alam perguruan atau sekolah, dan alam masyarakat. Bapak, Ibu guru, serta orang tua murid yang hebat, demikianlah pemaparan ringkas dari topik Merdeka Belajar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu Ibu dan Bapak dalam memahami topik Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam Merdeka Belajar. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.